Bismillahirrahmanirrahim. Asnaful amilina lillah khaufan wa rajaan wa imtithalan. Beberapa kelompok orang yang beramal karena Allah, ada kala karena takut kepada Allah, ada kala karena raja kepada Allah, dan ada kala karena imtithal. Su'ila Sayyiduna al-Qutub Al-Ghus Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an hukmi man ya'malu ala raja'is sawab. Pernah ditanyakan kepada penghulu kita, yaitu Al-Qutub, Aulia, Wali Kutub, lagi Ghus. Yang dimaksud dengan Ghus bisa dijadikan sebagai wasilah, maka doa kita mustajabah. Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an berkaitan dengan hukum orang yang melakukan amal kebajikan didasari di atas berharap pahala. Apakah amal kebajikan itu masih termasuk ikhlas kepada Allah atau tidak? Nah, itu pertanyaannya. Seandainya kita melakukan amal ibadah berharap pahala kepada Allah, apakah masih termasuk bahagian daripada ikhlas? Faqala radhiyallahu an, maka menjawab oleh Sayyiduna al-Qutub Al-Ghus Abdullah bin Alawi, meridai oleh Allah daripada beliau, wallah, demi Allah, al-muwafiqul lis-shawab, mudah-mudahan Allah memberikan taufik bagi kebenaran. Annadzalika, bahwa sungguh demikian, rajaun mahmudun, itu raja yang terpuji, wa sa'yun mubarakun, lagi usaha yang mendapatkan barakah, mashkurun, lagi yang diterima, wa alaihi ya'malu salafu wal khalaf, dan di atasnya lah melakukan amalan oleh ulama salaf dan oleh ulama khalaf, min salihil mu'minin, daripada orang-orang mukmin yang saleh. Fa innal abda, karena bahwa sungguh hamba, khuliqa dha'ifan faqiran, dijadikan akan dia hal keadaan lemah lagi fakir, la ghaniya lahu, tidak terkaya baginya hamba, ala fadli rabbi, di atas karunia Tuhannya, al ghaniyil kabir, yang maha kaya lagi maha besar. Hadza jumlatul jawab, bermula ini kumpulan jawaban, wal kalamu yatulu tafsiluhu, dan bermula pembicaraan itu panjanglah rinciannya. Walakinna, akan tetapi kami nadzkuru min dzalika tarafan yasiran, kami sebut dari demikian hanya bagian kecil saja. Jadi Abdullah bin Alawi menjawab, ketika seseorang melakukan amal ibadah dengan berharap pahala kepada Allah, itulah amal ibadah salafus saleh. Boleh, karena jawaban beliau, setiap kita manusia dijadikan oleh Allah, tentu kita tidak luput daripada pengharapan kepada Allah. Karena semua kita itu fakir, selalu berhajat kepada Allah. Yang maha kaya hanya Allah semata. Maka melakukan amal kebajikan, sedekah, salat sunnah, puasa dan sebagainya, karena berharap pahala kepada Allah Ta'ala, itu ikhlas namanya. Yang tidak ikhlas berharap pujian daripada manusia. Kan umum katanya, oh wate gepegah ligure nyo sunnah tatanya fadilah ji putra gure. Artinya kita ingin mengetahui
Di balik daripada melaksanakan perbuatan sunnah tersebut, imbalannya apa? Karena semua kita manusia butuh kepada imbalan. Sehingga beliau mengatakan, fanaqulu, maka kami katakan, al-amiluna lillah, orang yang melakukan amalan bagi Allah, ala salasati aqsam, itu berada di atas 3 kelompok. Faminhum, sebahagian daripada mereka, may ya'malu khasyatal iqab wa hum khaifun, itulah orang yang melakukan amalan karena takut kepada azab. Itulah mereka yang dinamakan dengan khaifun, orang yang takut kepada azab Allah. Model yang kedua, wa minhum, sebagian daripada mereka, may ya'malu raja'as sawab, orang yang melakukan amal kebajikan karena berharap pahala. Wa huwa rajun, mereka itu dinamakan dengan ar-rajun, orang yang mengharapkan imbalan. Wa minhum, dan sebagian daripada mereka, may ya'malu imtithalan lil amri, orang yang melakukan amal kebajikan imtithal, semata-mata menjunjung perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya Allah. Wa humul arifun, mereka itu dinamakan dengan orang arif. Maka orang yang melakukan amal kebajikan itu terbagi 3. Ada karena khaifun, ada karena rajun, ada karena arifun. Maka tingkat tertinggi adalah arifun. Wala budda, akan tetapi tidak boleh tidak, lil arifina minar raja wal khauf, walaupun dia itu orang yang arif, semata-mata melakukan amal kebajikan menjunjung perintah Allah, tapi tetap diawali karena takut kepada azab. Apabila tidak takut kepada azab, maka sungguh tidak akan khusyuk dalam melakukan amal ibadah. Juga di dalam hatinya pula ada perasaan berharap pahala walaupun arif. Jadi bet tapi kile gedanya ahwate orang yang buat ibadat semata-mata menjunjung tinggi kepada Allah, nyen hana harapan siapa pi ba Allah, hana lagi nyen. Termasuk Rabi'ah al-Adawiyah. Dari ucapan beliau seolah-olah beliau tidak mengharapkan apa-apa, tapi ujung-ujung daripada ucapan beliau terbukti beliau ada pengharapan. Ya ilahi, kata beliau, wahai Tuhanku, in kuntu a'buduka khaufan min narika, jika aku beribadat kepadamu ya Allah karena takut kepada nerakamu, fa aharikni min narika, maka bakar olehmu diriku itu dengan nerakamu. Wa in kuntu a'buduka raja'an li jannatika, jika aku beribadah kepadamu karena berharap syurgamu ya Allah, fa ahrimni minha, maka haramkan diriku daripadanya surga tersebut. Walakin ya Allah, akan tetapi, in kuntu a'buduka, jika aku beribadat kepada engkau ya Allah, khaufan wa hubban laka, karena takut dan cinta kepadamu, fala tahrimni min jamalika, maka jangan engkau halangi keelokanmu. Berarti ada tujuan. Tujuan ingin melihat Allah, ingin berjumpa kepada Allah, ingin dekat dengan Allah, tetap naraja, tetap harapan tertentu, tetap mengharapkan imbalan tertentu daripada Allah. Kemudian walil khaifina minar raja wal ma'rifah, dan tidak boleh tidak bagi orang yang khaifin, yang takut kepada azab Allah, makanya melakukan amal ibadah, minar raja, daripada harapan, wal ma'rifah, dan daripada mengenal Allah. Han mungkin teka rasa temakut ke azab Allah, menya Allah hana geduri. Han mungkin. Berarti orang yang arif juga ada di dalam hatinya rasa khauf dan rasa raja. Orang yang khaifin pun dalam hatinya ada raja dan ada arif. Walir rajin, dan tidak boleh tidak bagi orang yang raja, minal khaufi wal ma'rifah, pula daripada khauf dan ma'rifah.
Akan tetapi yunsabul abadu ila ma huwa al-ghalibu alaih minal maqamat wal ahwal. Akan tetapi dibangsakan akan hamba kepada ma yang bermula dianya hamba itu ghalib di atasnya ma. Pandai yang ghalib daripada kedudukan dan daripada ahwal. Sebenarnya orang yang khauf juga memiliki ma'rifah dan raja. Orang yang raja juga memiliki khauf dan ma'rifah. Orang yang arif, yang imtisal awamirillah juga memiliki khauf dan raja. Cuma kata beliau, dibangsakan beliau, dikatakan beliau itu khaifun karena lebih berat dalam hati beliau dikerasi oleh rasa takut daripada raja. Lebih berat didominasi oleh rasa takut. Lebih berat ia ke azab Allah daripada mengharap syurganya Allah. Makanya beliau dinamakan khaifun. Ke orang yang lebih berat raja berharap syurga Allah daripada takut ke neraka Allah. Kan hanaya ke azab neraka Allah. Iya. Tapi lebih dominan kepada berharap syurga. Dinamakan dengan rajun. Begitu pula arifun. Dia lebih dominan kepada ikhlas semata-mata. Apabila Allah tidak memberikan syurga pun tidak apa-apa. Dimasukkan beliau pun dalam neraka pun tidak apa-apa. Tapi ke neraka ya ke. Ke syurga tetap berharap. Mampakan si kepenan arifun karena dominan perasaan hati ganyan kepada arifun. Han mungkin gepubut ibadat karena hanaya kadzab neraka. Han mungkin. Han mungkin gepubut ibadat hana membacut pi berharap nikmat syurga. Han mungkin. Didominasi oleh sifat tertentu yang memungkinkan. Wa ma waqa'a fi kalami ba'dhi ahli tasawuf, dan apa yang terjadi di dalam pembicaraan sebahagian ahli tasawuf mimma yuhimu naqsan wanhitatan fi halimai ya'malu ala raja'is sawab au khaufil iqab fadzalika mahmulun ala qasdi tanbihi bih ala anna alladhi ya'malu limujarradi imtithalil amri afdalun minar rajayi wal khaifi. Dan ma yang terjadi dalam pembicaraan sebahagian ahli tasawuf daripada ma yang memberi waham ia akan kurang dan akan rendah pada keadaan orang yang beramal di atas raja pahala atau khauf siksa itu, maka bermula demikian itu dipertanggungkan di atas kasat mengingatkan dengannya di atas bahawa sungguh orang yang beramal bagi semata-mata imtisalu awamirillah itu lebih utama daripada raja dan daripada khauf. Kan artinya yang genek pegahino menyerta pubut amal kebajikan ia ke neraka itu nyok ke hana ikhlas kan. Tak pubut amal ibadah karena berharap kepada syurga berartinya hana ikhlas kon menan. Man pakon cita dengan haba ulama tasawuf berarti menyerta pubut amal ibadat berharap pahala, tak pubut amal ibadat kaya karena ia ke neraka, itu merupakan orang yang beramal dalam tingkat terendah. Tingkat terendah dibanding dengan imtisal, dibanding dengan orang yang hana harap sepua. Pakiban mana hana harap sepua, lia ke pubut ibadat hana gebi syurga Allah hana ke ketani ke deh. Lia ke pubut ibadat ke pertama dalam neraka ke pertama ke deh. Yang berarti tingkatan yang tertinggi. Maka wajarlah orang yang melakukan amal kebajikan berharap neraka kedudukan rendah. Orang yang melakukan amal kebajikan berharap syurga kedudukan rendah. Takut kepada neraka kedudukan rendah dibanding tingkat yang pertama ini. Karena semata-mata imtisal awamiril. Ya, baik salah anda. Baik temu form lagi kita nyonya hana ikhlas ro ke pubu ibadat. Pakon hai kana berharap syurga.
Nya tetap mentang nak ikhlas. Ya. Kemudian wal amru kadzalika, ya, kenyataan memang demikian. Kenyataan demikian. Seluruh orang yang melakukan amal kebajikan meninggalkan amal maksiat pasti ada diawali dengan karena takut kepada azab Allah dan diawali karena ada harapan tertentu yang mendapatkan imbalan dari Allah. Mendum, kenyataan memang mendum. Hana yang hana laganya. Walakinnaha maqamatun ba'duha fauqa ma'din, akan tetapinya itulah kedudukan sebahagiannya di atas sebahagian. Jadi secara tinjauan memang imtithalu awamirillah itu tingkat tertinggi. Yang pasti berada pada tingkat kedua rajak kepada syurga, berada pada tingkat yang ketiga karena khuf kita kepada azab neraka. Nyangkanya memang tinjauan menyekedudukan na tinggi na rendah. Yang baik pegah menyepubut ibadat ia ke neraka hana ikhlas nyangkon. Pubut ibadah berharap syurga hana ikhlas. Oh kon menanyan. Walaisa lil abdi ayyuqima may yasha'u fil ladzi yakhtaru minha. Dan tidak adalah bagi hamba bahwa yuqima menegakkan ia akan menegakkan oleh siman yang menghendaki ia pada alladzi, menegakkan ia akan siman yang menghendaki ia pada alladzi, yang memilih ianya alladzi daripadanya makam hanjit menan. Bal huwa amrullah, bahkan dianya itu adalah urusan Allah. Getanyo hanjit ya kelompokkan gop. Nyo draw ke nyo berarti kaifin, draw ke nyo berarti rajin, draw ke nyo berarti arifin. Hanjut, karena yang menempatkan makam tersebut Allah yang lebih tahu. Jadi makam getanyo orangnya pu kaifin, pu rajin, pu arifin, Allah yang lebih tahu. Walaupun secara lidah ada orang yang mengatakan lo lempu buat ibadat berharap surga, galam tentu ajih rajinnya. Lo lempu buat ibadat karena ia ke azab neraka, galau tentu aja khaifin. Lo lempu buat ibadat hana harap siapa pituku, galau tentu arifin, karena yang lebih tahu Allah. Itanya hana berhak untuk menempatkan seseorang pada makam tertentu. Draw ke kaifin, draw ke rajin, draw ke imtisal, galau jangan hak Allah ya. Ka yuqimu may yasha min ibadihi haitsu yasha. Allah lah yang menempatkan orang yang dikehendaki ianya Allah daripada hambanya sekira-kira menghendaki ianya Allah. Wala budda ayyuqimal haqqu ta'ala fi kulli maqamin minal maqamati salas, dan tidak boleh tidak bahwa menempatkan oleh Allah Ta'ala pada tiap-tiap satu makam daripada beberapa makam yang tiga. Ta'ifatan minal mu'minin, akan satu kelompok daripada segala mukminin. La tasluhu ahwaluhum, hal keadaan yang tidak patutlah ahwal mereka. Wala tastaqimu qulubuhum, dan tidak luruslah hati mereka illa bil amali ala wafqi ma uqimu, kecuali dengan amalan di atas penyesuaian yang ditempatkan mereka itu padanya. Allah yang tempatkan pasti, karena hanya lebih daripada lihat makam menyekan khaifin, rajin, arifin. Man sawa gepeduk ba khaifin nyan hak draw Allah, sawa gepeduk ba rajin hak draw Allah, sawa gepeduk ba makam arifin nyan hak draw Allah. Ya ne, maka hanya tapegah longnyo katruk ba makam ma'rifah galaham. Nyan kan penilaian pribadian, nyan penilaian Allah. Kadang-kadang menteng bak makam khaifin ngadaya. Bahkan pebut ibadat iya kadzib neraka. Galam arifin. Jadi makam arifin, makam-makam ma'rifahnya makam tertinggi. Nyan adalah label pangkat yang anugerah oleh Allah. Kan menyebut oleh diri pribadi, baik pegah-pegah longnyo katruk bak makam ma'rifah, longnyo bacut tek katruk bak makam hakikah. Oh kan. Nyan kan penilaian manusia yang
Nyan nilai label nyan ba Allah Ta'ala. Siapa yang mendapatkan makam tersebut terserah Allah. Wa rubama asyara ba'du ahlil ma'rifah, kadang-kadang mengisyarah oleh sebahagian ahli ma'rifah fi tanzili maqami may ya'malu 'ala raja' was-sawab ila haliman laulam yurghab bisawabin wa yukhawwab bi'iqabin lakana la ya'malu aslan wa laysa fi qalbihi min ta'zimillah ma ya'maluhu ala imtithali amri. Kadang-kadang mengisyarah oleh sebahagian ahli ma'rifah pada merendahkan kedudukan orang yang beramal di atas berharap pahala hingga kepada keadaan orang. Jikalau tidak digemarkan dengan pahala dan tidak ditakutkan dengan azab, niscaya sungguh ada ia itu tidak beramal sekali-kali. Nyo yang cukup rendah. Makanya kadang-kadang nepegah li ahli ma'rifah, li ulama-ulama tasawuf, rendah kedudukan orang yang beramal berharap pahala, dan rendah orang yang beramal karena takut kepada azab Allah. Bila tidak ada pahala dan tidak ada siksa, sungguh dia tidak akan beramal. Nyo yang juga masalah. Nyo kan rendah dalam kedudukan menyalagannya. Pakan hana perbuat. Hai dah aku perbuat pi pahalatan azab pihan pun aku perbuat teman. Ya ne. Maka jika dia geperendah kedudukan orang, menya geperbuat amal kebajikan, pakan geperbuat amal kebajikan, menyahan geperbuat merempak azab neraka. Dengan sebab nak geperbuat merempak pahala, untuk ganjaran adalah nikmat syurga. Tapi menyatekedi ngan geperbuat tersebut hana pahala, ngan getinggal tersebut hana dosa, getem perbuat pada hanya perintah Allah, oh hang getem. Itulah kedudukan terendah. Makanya menyetok gara-gara ia ke azab neraka dan berharap syurga baru tertempu buat, berarti memungkinkan menyetekedi nak buat tertentu nayu oleh Allah, tapi hana ancaman azab neraka dan pula tidak ada penyemangat dibalas nikmat syurga kehendak tempu buat. Berarti kedudukan tersebut kedudukan terendah. Bahkan kedudukan terendah karena kita sudah keluar daripada kedudukan sebagai manusia. Karena Allah kan dia berfirman, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti tujuan hikmah pokok Allah menjadikan kita manusia, hikmahnya apa? Mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah. Ketika tidak lagi mau mengabdi, maka kita sudah turun kepada taraf di luar daripada kedudukan sebagai manusia. Maka dia rendah tatat kedudukan orang menurut ulama tasawuf, beramal karena berharap pahala ataupun karena takut kepada neraka. Bahkan rendah menyetegedi hana ancaman azab, tegedi hana pemberian pahala, hanya dia berbuat apa? Makanya rendah kedudukan. Walaisa fi qalbihi, dan tidak adalah di dalam hatinya min ta'zimillah daripada mengagungkan Allah, ma ya'maluhu ala imtithali amri, itu ma yang mendorong akannya di atas menjunjung perintah Allah. Menyetekedi karena ia ke neraka, tekedi karena berharap syurga, berarti pubut kebaikan, kakali dorongan karena cinta ke Allah, kakali dorongan kepada imtisalu awamirillah, posit dorongan ia ke neraka dan dorongan kepada harap syurga. Menyahana azab neraka, hana imbalan syurga, maka hana pembais, hana pendorong, hang pubut. Maka beradalah manusia itu pada kedudukan hina. Kakali imtisalu awamirillah anda. Summa aqulu, kemudian aku katakan, al-amalu ala imtithalil amri wa batigha'i ridha wal qurbi hasanon jamilun. Bermula amalan di atas menjunjung tinggi perintah Allah dan mengharapkan reza Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, hasanun jamilun. Itu amalan yang baik dan sangat elok. Jadi kedudukan amalan yang tertinggi itu semata-mata junjung perintah Allah, mengharapkan reza Allah,
untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nyen sangat elok. Wal amalu ala raja'is sawab wa ruhabati minal iqab hasanun jamilun jid. Beramal di atas berharap pahala dan takut daripada azab, itu juga hasanun jamilun. Itu amalan yang baik lagi elok. Maka kesimpulan putra, wal jami'u min ahlillah huwa allazi ya'malu 'alal maqamati salasi bitamami wal kamali. Dan bermula kesimpulan daripada ahli Allah. Arti ahli Allah adalah ahli yang arif, orang-orang yang berilmu. Dianya itu adalah orang yang beramal, ia berada di atas maqamat yang 3 dengan sempurna dan dengan kamal. Akan tetapinya itu sangat-sangat langka. Yang paling sempurna benar malai apa katanya? Ya, ne. Benar malai. Benar makam yang lehanyo apa katanya? Benar makat yang lain dengan sempurna dan kamil. Benar rasa khauf, benar rasa raja, benar imtisalu awamirillah. Walakinnahu aziz. Tapi orang yang model laganyo langka ke berah. Langka tetap. Hana barang. Yang na putra, gara-gara ia kadzub neraka sagai. Ataupun gara-gara berharap syurga sagai. Yang sering lagi kita nyohek tamu doa karena gepegah legure menyodoa nyan sering dibaca nyan mudah rezeki. Makin leg baca makin nabi haju barang lang gede. Dia menepok juga gure nyosang kajar tak kebah gure nyolong kalian gereng laju-laju barangnya. Pakon hom makin lu amai doa nyan makin renguh laju-laju berarti ke barang lang gede tingat ke. Nak kala tak kira le barang nyan kita mahlam doanya. Nyat sering lagi nya ledom doa gore nabi doa begot laris ya kata bi doa begot laris nyo hasili du kuhana lele laris ya padahal Allah ke larisnya gena bi laris lain kadang-kadang le malam kapan curi lum-lum gara-gara baca doanya hana jadi hitam lang gede saya kira hana baca doanya kamal le malam kan renguh barang di dalam hana li barang mesini bi untung nan amal doanya nyatranya tua gitu yo. Sering lagi kita yang tua tanya menancit ahwat tamu doa kaitan dengan tulak bala hek tamu doa ataupun zikir-zikir yang menunjuki kepada menolak bala hana lagoi tulak bala pusi ke pegai tulak bala si a nyen bengeh kulung kasih peloton ka bengeh mental ke saya ka bengeh ya kenan sakai dia tak. Padahal kadang-kadang lam 10 ton bengeh ke katanya nak 10 buah program ji yang buruk-buruk ada katanya. Dengan sebab doa tersebut, dengan sebab zikir tersebut 10 buah program ji gegagalkan oleh Allah. Yang hana kepegadah cuma sabah yang meru'ab ji ke katanya mentang, tapi program ji 10 buah je hana jadi jalan. Saya kira hana tamu doanya, hana tak amal zikirnya, mungkin man 10 buah program ji jalan. Hana getulak oleh Allah. Program yang pertama ipoh kita nyolan support misalnya. Program yang kedua itu rumah tu. Program yang kelih macam bagot. Tapi ketulah adanya Allah. Dengan hikmah menota zikir dan doanya sering dua dia. Itu ya amai leman dang muru'am ikulung ya. Makanya salah. Fal ya'rifil insanu ma uqima fih. Maka hendak diketahuikan akan manusia itu di mana dia ditempatkan padanya. Wali ya'mal alaihi dan hendak beramal ia di atasnya. Wala yakun kal ajirisu dan tidak ada ia itu seperti pekerja yang buruk. Illam yu'tal ujrata lam ya'mal, jika tidak diberikan akan gaji niscaya tidak bekerja ia. Walakal abdisu dan jangan ia seperti hamba yang buruk. Laula khasyatud darbi lam yata'addab, jikalau tidak takut pukulan niscaya tidak memberikan adab. Walakin ya'malu lillah, akan tetapi beramal ia karena Allah. Li'annahu sayyiduhu wa maulahu, karena bahwa sungguhnya Allah itu penghulunya dan tuannya.
wali annahu amrahu wa nahahu, karena bahwa sungguh memerintahkan ia akannya dan melarang ia akannya, wa yarjus sawaba min babil fadli wal minna, dan berharap itu akan pahala, itu bahagian daripada bab karunia dan pemberian, wa yakhaful iqaba li su'i adabihi wa naqsirihi fil ibadati rabbih, dan takut ia akan iqab karena buruk adabnya dan kurangnya adab pada beribadat Tuhannya. Jalagannya hana masalah. Yang baik lagi tanya persih lagi utuh, lagi sidra utuh karena hana ibi gaji, hana kerja lagi sidra lamir ia ke Said. Jadi bergepantau sabili Said baru Jumaat di hana gepantau oleh Said yang cukup buruk adab. Lagi kejadian Jin Afrit. Nan dengar cerita Jin Afrit, kan go kontrol sampai Nabi Sulaiman kan, bakwate Nabi Sulaiman ngebangun Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa pertama, wate ngebangun Masjidil Aqsa, so pekerja Jin Afrit pekerja, yang jadi utuh Jin Afrit, nyampe nak kengkun kutuh lewatnya Jin Afrit dia. Yang kerja pembangun Masjid Al-Aqsa Jin Afrit. Nabi Sulaiman pengawal yang kilap dalam Al-Quran surat Sabah, dari ayat 20 kurang leh. Hinan nak pegah. Kan ke kontrol le Nabi Allah Sulaiman. Miyahana ke kontrol tim kerja Jin Afrit. Rupanya katruk masa bagi Nabi Allah Sulaiman ajal beliau, katruk masa wafat. Gemu politik Nabi Allah Sulaiman. Sebab mihana gemu politik, nyen je Afrit hati kerja. Nya ke hina perle politik ni kala. Hina perle politik, maka dia bani fikir tungkuhan je politik. Mun nabi cara politik pulang kamu kan? Jeut mu. Ka, tibang gemu politik Nabi Allah Sulaiman geglang tungkat ika masjid gemu sada. Gemu sada abad tungkat. Padahal kawafut gebak gemu sada nyan. Jan Afrit ani depu. Sebab tetap Nabi Allah Sulaiman geyak cok marmar ke dalam laut ipu tengah marmar dan sebagainya. Leh ibangun Masjidil Aqsa, ikala legend Afrit mentang tedang lagu bahasa ke masada. Nyan pu katengon ke. Hanai depu legend Afrit bahawa Nabi Allah Sulaiman kawafu ada depu. Yang kedua bangai jen, maka dia baik ipu bangai legend dan baik teman yang bak jen, baik nejak bak urung jen. Nyanduk bangai jen, pubuat tu bak urung jen. Ikut legend bahawa tanyan bak sawai kun bak kamu. Hai kamu, jika dia siat bak tungkatnya, jika kap bupatah siat. Baik gaduh ge nya kan le malam. Mikap tu tungkat le kamu. Li ikap tungkat le kamu ketika tungkatnya kapatah merebah tu Nabi Allah Sulaiman padahal kawa puat baro itu pu legend Afrit apa logo tajra dro ku le malam. Makanya kan mutulihinan dalam Al-Quran laukanu ya'lamunal ghaiba lakanu ma labisu min azabim muhin. Seandainya legend Afrit tersebut itu hal-hal yang gaib, sungguhan ditetapkan diri draw di dalam azab yang hina. Itulah dalam kerja paksa yang gayu oleh Nabi Allah Sulaiman. Pakan ji item kerja paksa lehoro leh malam karena hanya itu ji perkara gaib legend. Manuronyo karena orang kala percaya ke jin nanggraw lagi nyoka maju mentang mengen jin kecukup bangai ni. Jamun rajih betul segala lahir baginda Rasulullah nyan setan ji ke dehu langit karena mantang tehah pintu langit. Ketika baginda Rasulullah kalahir pintu langit kagetup sehingga jin nuronyo tengku jin nuronyo hanje lei ulangit pacit yang kebaaki daripada langit. Ya'lum luwum berita bak para malaikat yang kesampaikan hal-hal yang gaib. Duh dengar li sabah tu. Hayata talum-lum luar rumah dum napah tengku. Di dengar li sabah maka disampaikan bak cara yang pelahara haji hinoidonya. Sabah betul sertuh borlah. Ya berdekat-dekat nyampe jajak li ba menjin rodrom hijin tu. Ya. Dumna carang jin tengku sebangai-bangai manusia. Ya tu.
Secarang-carang jin, sebangai-bangai manusia, nyan kenal. Nyan dalam kalangan jin cukup top kaya. Nyan cukup top kah? Tapi dalam kalangan manusia itu sebodoh-bodoh. Ada carang jin. Jin paling cerdas menyetingkat manusia itu adalah manusia yang paling bodoh. Kamu tahu kan? Makanya kena pungut bajin ni. Baca tu. Fahadhihi hiyat tariqatus samha. Maka bermula ini dianya ini itulah jalan yang lurus. Wal mahajjatul bayda, dan tujuan yang putih. Wa alaiha madas salihin wal ulama, dan di atasnya menempuh oleh orang-orang yang saleh dan oleh para ulama. Wa man ta'ammul, dan bermula orang yang mau berpikir ia pada pembicaraan mereka dan perjalanan hidup mereka. Wa kana dza basirah, dan ada ia itu terbuka mata hati. Alima ma zakarnahu wa arafahu tahqiqan, hal keadaan mengetahui ia akan yang telah kami sebutkan akannya, dan memahami ia akannya yang telah kami sebutkan, tahqiqan, hal keadaan secara pasti. Nyo kelaganya jalan ulama-ulama saleh. Dah jalan ulama saleh ketika melakukan amal kebajikan berharap mendapatkan imbalan pahala karena takut kepada Allah Ta'ala. Memang beliau itu tujuan imtithalu awamirillah, tapi harapan tetap. Dengan harapan katanya kemerempak syurga menjadi pembais, sehingga mutamahlu tak buat amal kebajikan. Dengan ia dekat azab Allah menjadi penghalang bahawa katanya rencana meninggalkan amal kebajikan atau melakukan keburukan. Maka mendua benar, khauf benar, raja benar. Ulama salafus saleh juga demikian. Jadi hana langsung aju berada bak makam hakikat hana tetap biji bacut mandum sama tu. Qala Sayyiduna Ahmad bin Din al-Habsyi nafa'allahu bih, apabila mendengar oleh manusia akan sesuatu daripada karunia dan beramal ia dengannya walau satu kali, yarju minallahi ayyakuna min ahlil amal bih, dengan berharap ia daripada Allah bahawa ada ia itu bahagian daripada amal dengannya. Wate tadi ilmu tertentu bak gurai ya. Gepejelah bak katanya menyerta tempo buat zikir laganya maka dumno akan merempok imbalan. Menyerta buat doa laganya dumno merempok imbalan. Nyan nepu buat walau lam semudip siga. Nepu buat. Tujuan dengan harapan bergepuruh katanya oleh Allah dalam golongan orang yang melakukan amalan tersebut. Berau katanya otam laki walau siga dah buat. Maka jika nak kepingat katanya oleh ulama lam semudip benar le katanya siga tamat Quran, lam semudip benar le katanya berzikir subhanallah, alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, lam semudip benar siga tahajud, lam semudip benar siga duha. Pokoknya siga sapu benar. Sehingga ahwat tegehoy itu wahai hamba-hambaku ahli duha. Orang katanya elok ahli duha sih dalam semua dia walaupun juga, tapi kan ahli duha sih dalam buat. Wahai ahli zikir, kata budak katanya. Walaupun untuk kekalan lah kakak ahli baru pun baru pendaftar. Pokoknya buat tamlake baru kita yang baik ni. Lam semua dia benar segala kata puak. Yang lebih hebat best juga tapi nyokah hitemung tapi siga benar. Wate tapu buat yang siganya berharap mudah-mudahan Allah bergepuruh lon dalam ahli ibadat tersebut. Benar je segala kata puak. Wa yukhafu alla yakuna minal qaimina bil amali bih kaza maratan, dan ditakutkan akan bahwa tidak ada ia itu bahagian daripada orang-orang yang menegakkan dengan amalan dengannya demikian beberapa kali. Tanya berkhawatir tu. Nyo hana lupa buat musiga berarti hana ruhlun dalam makam tersebut.
Maka dia payah tak buat walau semudip siga benar walau semudip. Tahajud benar siga. Kulhu iga padu kai baca 20 lega ilung dalam 6 siga nya payah duk siga. Iga ipakah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 20 lega ilung dalam nya payah duk siga. Subhanallah wa bihamdihi iga ipakah kali 50 lega ilung payah duk siga. Pokoknya semudip benar. Buruh katanya wala kelompok tersebut. Wa yakunu hakadza fi kulli amalin bainal khaufi wal raja, dan adalah hingga pada tiap-tiap amal itu di antara khauf dan raja. Menyehana khauf hana raja han mungkin menjadi penyemangat katanya. Maka benarlah mati katanya. Bu benar benaya ke azab Allah sehingga baik terputus dalam maksiat. Dan benar haraplah mati katanya kepada ampunan Allah, kasih sayang Allah sehingga menjadi penyemangat li katanya bahawa dia tak buat amal kebajikan yang perlu diseimbangkan. Munya katanya kalau la maksiat yang berberat khauf. Menyati katanya mantang terikat dengan maksiat yang berberat khauf. Berberat ia terkazab bila kena taingan. Tapi menyati katanya kamu lagi terikat dengan amal ibadat yang berberat kepada raja sehingga menjadi penyemangat baik berat ke khauf. Nya berat ke khauf tak kau lah aku sembahyang nak kadang menjadi hantar mun surga. Nya ka jaju ji. Tapi berat raja dengan lo tak buat ibadat Allah akan getamah tingkatan dalam surga. Hanali ingat tamung hana nyo paduk tingkat akan menumpuk. Nyo duhaka nyo kam tamah sabot tingkat. Nyo kata tahajud lo nyo kata mah pokoknya boleh bilang tingkat baik le ingat tamung han tamung pokoknya pura-pura sikai dalam. Nambahan ni. Jadi berat raja sehingga menjadi penyemangat. Lagi surah munawal lagi tanya wat tengku tajak ublang. Tengah tak cuma tok, tengah tak pegat atuk. Nyampe ilan ningan. Nyak sangat tik kablingai ku. Menyanyan ningan aja orang sempom cakoi nan. Tiban cit nyo menyepanen pun nyo pihablo motor merek nyo. Motor ju beli Honda. Walaupun kedih rupanya dia tak pula capli, le boleh kai beul boso wad tu. Pokoknya waten mat cangkoi nya nak ju bayang. Penyemangat. Nyo menyepanin capli darah deh nyan enmek aju minyo deh nyan Vespa baru model benar penyemangat be awai tandingan tengah cuma to nyo hana harapan tangan ka batuk ku sabi-sabi ka sakit nyo sang singah ka blingai ku nyan harus tapi buat dengku. Maka tempatkan sesuaikan dengan keadaan. Munyo getanyo mentang berat hawa ke maksiat nyan berkhauf berat temakut ke azab Allah nyan yang perlu ingat. Menyegetannya akan mulai terikat hati dengan ibadat, maka berat le ingat raja. Sehingga menjadi penyemangat le jojo tak buat ibadah. Tapi baik dua. Tetap hatawai. Hatawai dak le tak ibadat golom jaminan asal syuruh nyen pai hingan sabe. Mahantu di kebun tu, mahantu sombong. Sehingga watet takalan gop yang golom duha hanja makurang pi mutuha itu sembahyang 2 rakaat bah hanja makurang itu baru le belian cak duha. Nah jadi baik mbong maju man mbong magadat hanja makurang pi dumnan kaya kota amal tabahu ke hang tepu culak mesti 10,000 padahal ke hana ke culak 10,000 ganjar likoi ke 2 juta tengah hana ke culak dalam kota amal kakak 12 tahun itanya baru kuih belah rawanya hinan 10,000 ya. Nah, jadi embong itu menjadi maka di baik tua sebanyak apapun amal ibadah kita belum terjamin menjadi penghuni syurga. Mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni syurga. Amin ya rabbal alamin. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.